Hey what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Spider-Man Across a Spider-Verse yang dirilis pada tahun 2023 dan part pertama. Di sini pasti banyak dari kalian yang merasa bingung lah kok baru part pertama, yang dikarenakan film ini sendiri akan mencangkup dua part dan part keduanya akan dirilis pada tahun 2024, tepatnya tahun depan. Bagi kalian yang masih bingung juga, contohnya film ini sendiri tuh mirip seperti komik 8 Casino King part pertama dan juga komik 8 Casino King part kedua yang dirilis selang 1 tahun. Film ini sendiri sebenarnya merupakan film yang gue tunggu-tunggu sebelumnya setelah film pertamanya, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe terlebih dahulu, agar subscribe membantu gue untuk semakin semangat ngontennya. Hingga intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan Gwen yang sedang memainkan musik dengan suasana hati yang sedang kacau. Lantas teman-temannya langsung menegur si Gwen untuk memainkan musik sesuai abjad dan juga sesuai abjad ketenangan. Tentu saja Gwen yang mendengarkan hal itu pun tidak terima ditegur, hingga pada akhirnya ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat hal itu, kita ini mengetahui bahwasannya Gwen sekarang merasa kesepian dan juga merasa tidak ada yang mengerti dirinya sama sekali. Flashback pun terjadi di mana kita diperlihatkan bahwasannya Gwen sewaktu dulu masih memiliki Peter dan juga keluarganya Peter yang mengenal dirinya. Sewaktu-waktu Peter yang sering mendapatkan bulian dan juga ejekan dari teman-temannya, hingga membuat dirinya itu merasa kesal dan meminum sebuah ramuan yang berwarna hijau. Di malam harinya, Gwen dan juga Peter sudah berjanjian akan bertemu di pesta sekolahan, akan tetapi Gwen mencari Peter kesana kemari tak kunjung menemukannya. Namun tiba-tiba muncullah seekor monster yang berada di sana, hingga tak butuh waktu lama Gwen pun mengganti pakaiannya dan pertarungan pun terjadi. Yang mengakibatkan Gwen ini berhasil mengalahkan monster itu, namun yang tak Gwen sadari adalah monster itu sendiri merupakan Peter. Akibat hal itu, Gwen ini merasa bersalah, merasa menyesal, dan juga merasa bersedih akibat dia secara tidak langsung membunuh orang yang ia sayangi. Gwen yang masih berlarut akan kesedihannya tiba-tiba didatangi oleh kapten polisi yang ternyata merupakan ayahnya sendiri. Dari situlah sang ayah ini bertekad untuk menangkap Spider-Woman yang secara nggak langsung ia ini akan memburu anaknya sendiri. Di sana juga sang ayah berusaha mengatakan suatu hal tentang update kasus kematian Peter, akan tetapi hal itu sendiri malah menyinggung perasaan milik si Gwen dan menyuruh ayahnya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba radio sang ayah pun berputar dan mengatakan ada sebuah monster di sebuah museum yang mengakibatkan sang ayah pun harus pergi dari sana. Tentu saja Gwen yang juga mendapatkan kabar itu pun langsung pergi dari sana menyusul sang ayah untuk mengalahkan monster tersebut. Singkat cerita, Gwen pun pada akhirnya tiba di sana lalu menyadari bahwasannya musuh yang ia lawan merupakan dari dimensi lain. Dengan cepat Gwen ini menahan para polisi di luar, sementara dia pada akhirnya berhadapan dengan monster itu. Saling menyerang satu sama lain pun terjadi yang mengakibatkan Gwen pun pada akhirnya semakin terpojok, hingga tanpa diduga tiba-tiba Gwen ini mendapatkan bantuan dari Miguel O'Hara yang dikenal sebagai Spider-Man 2099. I'm from another dimension. You are? Wow. My name is Miguel O'Hara. I lead an elite strike force. Fucking mess, by the way. What next? Wide enough for guys like him. So you want me to handle this one, or? Kedatangan Miguel O'Hara ternyata tidak membuat tempat semakin kondusif, hingga pada akhirnya dia ini meminta bantuan untuk memanggil temannya lagi yang merupakan Jessica Drew. Oh, this? We don't know this? Pertarungan itu pun semakin sengit ketika monster itu berhasil menjatuhkan helikopter yang akan mengenai para warga, termasuk juga dengan ayahnya si Gwen. Miguel sendiri berhasil menyobek sayap monster itu yang mengakibatkan monster itu pun terjatuh, hingga pada akhirnya mereka semua pun bergegas untuk menahan helikopter tersebut. Di saat Gwen hendak melarikan diri dari sana, akan tetapi ia ini tiba-tiba lemas yang dikarenakan dia sudah kehabisan tenaga. Keadaan pun semakin memburuk ketika ayah Gwen tiba di sana dan menembakkan pistolnya. Tak butuh waktu lama, ternyata Gwen ini berani untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sang ayah yang mengetahui akan hal itu pun terdiam dan dia pun tiba-tiba ditangkap oleh Miguel O'Hara.
Sesaat Miguel O'Hara hendak pergi dari sana, namun tiba-tiba si Jessica memujuk Miguel O'Hara agar mengajak si Gwen yang dikarenakan hidup Gwen yang sedang berantakan. Awalnya Miguel sendiri tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh Jessica, namun ketika ia melihat Gwen, ia ini luluh dan memberikan sebuah alat kepada si Gwen Stacy. Sambil menatap sang ayah, Gwen lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Scene pun beralih memperlihatkan universe milik Miles Morales, yang dimana di sana kita ini diperlihatkan salah satu villain yang terlihat konyol yang bernama Spot. Dimana Spot yang berusaha mengambil mesin ATM, akan tetapi ia ini tak kunjung berhasil, yang mengakibatkan pemilik minimarket itu pun mengetahui dan terlibat cekcok dengan si Spot. Tanpa diduga, Miles yang sedang buru-buru untuk mengambil rapot di sekolahannya pun tanpa sengaja melihat akan hal itu, yang mengakibatkan Miles pun yang mengambil alih tugasnya untuk mengalahkan Spot. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua yang terlihat konyol, di mana Miles yang terus-terusan mengejar si Spot, akan tetapi si Spot ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang mengakibatkan dia mental-mental di tempat entah berantah. That's weird. You're looking at your. I got you right where. I'm Spider-Man. No one can take that away. Yo, what's up, man? Di sana ternyata sudah ada kedua orang tua Miles, yang dimana ternyata kedua orang tua Miles ini sedang dimarahi oleh kepala sekolah akibat Miles yang tentu saja malas-malasan dan jarang masuk kelas. Tanpa sengaja di tengah-tengah pembicaraan, Miles ini melihat Spot yang sedang membawa mesin ATM, hingga ia pun pada akhirnya izin untuk keluar sebentar. Disusul juga oleh sang ayah yang pada akhirnya pergi meninggalkan sang ibu akibat ia mendapatkan laporan tentang seseorang yang mengambil mesin ATM. Di tengah-tengah pertarungan, mereka berdua ini tanpa sengaja jatuh ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu sendiri merupakan tempat Kingpin untuk membuka portal dimensi di film sebelumnya. Di sana dengan marah, Spot ini akan menjelaskan kisah masa lalu tentang dirinya dan bagaimana dia bisa menjadi yang sekarang. Sewaktu dulu, Spot ini merupakan salah satu ilmuwan yang dipekerjakan oleh Kingpin untuk mempelajari portal antar dimensi atau yang kita kenal sebagai multiverse. Setelah melakukan berbagai macam cara, Spot ini berhasil membawa salah satu laba-laba dari dimensi 42. Laba-laba itu sendiri tanpa sengaja bisa kabur dari lab milik si Spot, hingga pada akhirnya laba-laba itu menggigit si Miles. Hingga hal itu mengakibatkan Miles menjadi Spider-Man yang kita kenal sekarang. Lalu skip timeline pun terjadi hingga suatu ketika kita ini diperlihatkan Spot yang sedang berada di laboratoriumnya tanpa sengaja melihat pertarungan Spider-Man dan juga Kingpin. Terlihat di sana Spider-Man juga meledakkan portal ruang antar dimensi itu yang mengakibatkan Spot terkena radiasinya. Akibat radiasi itu sendiri membuat si Spot ini susah mencari pekerjaan, kehilangan keluarga, dan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Hingga lebih parahnya, ia ini tidak memiliki muka layaknya manusia pada umumnya. Sambil berjalan dan juga dengan murkanya, Spot ini mengatakan bahwasannya ia tanpa sengaja menciptakan Spider-Man dan Spider-Man tanpa sengaja menciptakan dirinya. Hingga ya you know lah. Hal itulah yang mengakibatkan Spot ini pada akhirnya tiba di sebuah tempat tanpa ruang dan juga tanpa dimensi, hingga yang ada hanyalah lubang-lubang. Tentu saja akibat menendang pantat sendiri mengakibatkan dia mengetahui tentang kekuatan dia yang sebenarnya, yaitu bisa berpindah-pindah multiverse sesuka hati dia dengan memasuki lubang-lubang yang berada di sana. Dengan kegirangan, Spot ini pada akhirnya mengunjungi beberapa multiverse yang berada di sana, termasuk juga dengan multiverse komik, multiverse Lego, dan juga multiverse Venom. Dirasa Spot telah puas, Spot lalu pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke universe dirinya. Scene pun beralih ke universe Lego di saat anomali kemunculan Spot ternyata ada Spider-Man yang melihat akan hal itu. Yang dimana dia merupakan Peter dari dimensi Lego, hingga si Peter pun pada akhirnya mengabari Miguel O'Hara tentang kemunculan dari Spot yang nampaknya kekuatan dari Spot ini sangatlah berbahaya. Scene pun beralih memperlihatkan sebuah pesta yang ternyata pesta itu sendiri merupakan pesta kenaikan pangkat ayah si Miles. Di suatu adegan lain kita ini diperlihatkan Miles yang sedang memberikan kue kepada kedua orang tuanya. Namun tanpa ia sadari, Miles ini ternyata telat menghadiri acara itu dan keburu orang tuanya ini udah public speaking gitu. Dengan cepat dan juga gerasak-gerusuk membawa kue itu agar tiba di pesta tepat waktu, namun ia ini tak kunjung tepat waktu dan terlambat.
Dan bahkan ketika Miles ingin memberikan kuenya, kue itu sendiri sudah menjadi abstrak dan tulisannya malahan menjadi "saya tidak bangga". Hingga tentu saja sang ayah dan juga sang ibu lantas menanyakan dari mana saja keberadaan si Miles, namun Miles tak kunjung jujur bahwasannya ia habis menyelamatkan banyak orang. Yang tentu saja Miles itu merupakan Spider-Man, jadi harus menutupi identitas miliknya. Hingga sang ayah pun sudah mulai muak kali ini dan tanpa sengaja perkataannya pun menyakiti si Miles. Dengan sedih, Miles pun pada akhirnya mengurung dirinya di kamar dan tanpa sengaja ia ini kedatangan seseorang. Got a minute? I've been when I was younger too. Are these your drawings? What? So many. Setelah akan hal itu, Gwen ini lantas mengajak si Miles untuk keliling-keliling sambil melepas rindu. Sambil berjalan-jalan, Gwen ini juga menjelaskan sedikit demi sedikit tentang Spider Society kepada si Miles. Tentu saja Miles yang gak tahu lantas menanyakan apa itu Spider Society, hingga Gwen dengan simpel mengatakan bahwasannya itu merupakan perkumpulan Spider-Man dari universe yang berbeda-beda. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Gwen ini berhenti dan menaruh beberapa alat untuk memata-matai Spot tanpa diketahui oleh si Miles. Setelah akan hal itu, Gwen lantas lanjut menyusul si Miles dan mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat dan memutuskan untuk berdiam diri di sana sambil ngobrol-ngobrol. Beyond my years. You don't even know. Dilanjutkan dari Miles mengajak Gwen untuk datang ke pesta ayahnya, hingga singkat cerita mereka yang berada di pesta itu pun mengambil banyak sekali makanan dan makan bersama. Di sana, Miles juga menanyakan tentang jam tangan yang dipakai oleh Gwen Stacy, hingga si Miles ini sangatlah penasaran. Gwen lantas menjelaskan bahwasannya jam tangan itu membuat dia tidak ngegelit seperti film sebelumnya dan juga banyak sekali hal, contohnya bisa pindah multiverse. Miles yang mendengarkan hal itu pun tertarik dan ingin masuk ke Spider Society, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh si Gwen. Miles lantas mengatakan mengapa ia tidak boleh masuk, hingga dengan kebingungan Gwen pun pada akhirnya mengatakan hal secara random, yaitu lowongan terbatas. Dilanjutkan dari kemunculan kedua orang tua si Miles, hingga mereka pun pada akhirnya berbincang bersama, hingga tanpa sengaja jam tangan milik si Gwen pun berbunyi yang pertanda Gwen ini sedang dipanggil. Dilanjutkan dari Gwen yang pergi meninggalkan tempat tersebut dan terlihatlah muka Miles yang murung. Tentu saja sang ibu yang menyadari Miles sedang di fase jatuh cinta pun pada akhirnya mengerti sang anak dan tanpa berpikir panjang langsung menyuruh Miles untuk mengejar si Gwen. Kembali kepada Gwen yang kembali tiba di tempat ia menaruh alat pelacak untuk memata-matai Spot, akan tetapi tempat itu sendiri sudahlah berlubang-lubang dan juga banyak sekali polisi. Untuk memastikannya, Gwen pun lantas pergi masuk ke dalam gedung tersebut sambil diikuti oleh Miles dengan mode kamuflasenya, dan ia pun pada akhirnya ikut masuk ke dalam gedung itu. Di dalam, dengan menggunakan alat canggih, Gwen ini bisa merekayasa ulang adegan di tempat tersebut, yang dimana ternyata Spot ini juga memiliki replika portal antar dimensi yang dimiliki oleh Kingpin, namun dengan ukuran yang sangat amat kecil. Tak butuh waktu lama, Spot pun menyalahkan alat itu dan menyerap energinya agar dia bisa berpindah-pindah multiverse dengan cepat. Setelah mengetahui akan hal itu, tiba-tiba Jessica Drew pun muncul dan menanyakan tentang progres pekerjaan milik si Gwen. Hingga dari sini, kita ini mengetahui bahwasannya tujuan datangnya Gwen ke universe ini bukanlah untuk bertemu dengan si Miles, melainkan untuk menangkap Spot. Asisten Miguel O'Hara pun pada akhirnya melaporkan kepada mereka berdua tentang Spot yang baru saja mendapatkan kekuatan itu langsung memporak-porandakan berapa universe. Guys, he's making his own portals. What's he up to? Tentu saja Miles ini pada akhirnya merasa keheranan yang dikarenakan dulu ia menghentikan si Spot untuk menyolong ATM, namun sekarang dia ini malahan bisa pindah-pindah multiverse. Setelah dilacak, Spot pun pada akhirnya berhasil ditemukan keberadaannya yang berada di universe 50101. Hingga tak butuh waktu lama, Gwen pun pada akhirnya pergi ke universe tersebut. Seketika itulah Miles pun pada akhirnya muncul, di mana ia yang tidak mau kehilangan Gwen untuk yang kedua kalinya pun pada akhirnya berlari masuk menuju portal tersebut. Hingga pada akhirnya Miles pun tiba di universe 50101, lebih tepatnya di daerah Mumbatan, yaitu Vrindavan. That's the best you can. No, you know it. You're not supposed. Dang. Di tengah-tengah pertarungan, mereka ini pada akhirnya dibantu oleh Spider-Man yang berasal dari universe itu yang bernama Pavitir Pambakar.
yang bakal kita panggil aja Perindavan. Kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi sampai ke tempat collider yang paling besar yang dimana Spot menginginkan energi tersebut. Miles dan juga kawan-kawan tidak bisa masuk ke dalam sana akibat terhalang sebuah dinding. Miles yang ingin menggunakan kekuatan setrumannya untuk menghancurkan dinding itu, akan tetapi tiba-tiba ia ini keduluan oleh salah satu Spider-Man yang tiba-tiba datang, yaitu Spider-Punk. Dengan hal itu, mereka ini sekarang berempat melawan Spot yang sendirian, akan tetapi mereka berempat juga kewalahan untuk menghadapi Spot yang seorang diri. Hingga pada akhirnya Spot pun masuk ke dalam collider itu, dan tanpa sengaja Spot juga masuk ke dalam pikiran si Miles tentang gambaran ayahnya yang akan mati di masa depan nanti. Tentu saja kehancuran pun pada akhirnya terjadi akibat collider yang dinyalakan, hingga pada akhirnya mereka semua pun bergegas untuk menyelamatkan para warga. Tanpa diduga, di tengah-tengah aksi untuk menyelamatkan para warga, kita ini diperlihatkan bahwasannya pacar dari Spider-Man India itu sedang dalam bahaya. Tentu saja, hal itu sendiri mengakibatkan si Perindavan ini bergegas untuk menyelamatkan pacarnya. Namun secara bersamaan, ternyata ayah dari si pacar ini juga dalam bahaya yang mengakibatkan si Perindavan ini harus memilih siapa yang ia selamatkan. Setelah akan hal itu, semua warga pun pada akhirnya berhasil diselamatkan dan para Spider-Man menuai banyak sekali pujian. Namun tiba-tiba muncullah lubang hitam yang dimana kemunculan lubang hitam itu sendiri dibarengi dengan kemunculan Spider Society yang pada akhirnya menghambat pembesaran lubang hitam tersebut. Jessica Drew juga mengatakan bahwasannya Miles diundang untuk datang menemui Miguel O'Hara, hingga Miles yang mendengar akan hal itu pun langsung menyetujuinya. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di Universe 928, yaitu sebuah kota Nueva York. Dan pada akhirnya mereka pun tiba di tempat Spider Society. Di perjalanan ternyata Miles ini mengalami glitch, hingga pada akhirnya Jessica pun memberikan sebuah gelang untuk mengantisipasi glitch yang dialami oleh Miles. Tak luput juga, Miles ini diajakin keliling dan diperlihatkan sebuah tempat yang layaknya sebuah penjara, yang dimana banyak sekali villain-villain Spider-Man yang tidak sesuai dengan universe mereka, atau istilah kata mereka ini mengalami perpindahan dimensi. Ya, bisa dibilang juga dengan istilah kata lain yaitu anomali, dan di sana juga banyak sekali villain Spider-Man yaitu Dr. Otto Octavius, Mysterio, dan juga Prowler. Ya, sebenarnya mereka semua ini nggak dipenjara, melainkan mereka akan dipulangkan ke universe mereka masing-masing sesuai nomor urut antrian, yang dikarenakan mesinnya cuma ada satu. What is that? That's whatever dimension your DNA is from. We don't want to keep See you. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di tempat Miguel O'Hara, yang dimana di sana kita ini diperlihatkan bahwasannya Gwen dan juga Miles diomeli akibat membiarkan Spot. Tentu saja kelalaian mereka berdua ini mengakibatkan keseimbangan universe sudah mulai terancam. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba kita ini diperlihatkan kemunculan Peter dari film sebelumnya, yang dimana ternyata Peter juga merupakan salah satu anggota dari Spider Society. Namun bukan hanya Peter saja, melainkan Peter ini sudah memiliki anak yang pecicilan dan juga menjengkelkan. Lanjut, Miguel O'Hara pada akhirnya menjelaskan bagaimana caranya multiverse bekerja. Setiap dimensi saling berhubungan satu dengan lainnya, maka hal buruk yang akan terjadi oleh para Spider-Man harus diterima. Yang dikarenakan itu sudah sesuai dengan alur cerita hidupnya, atau istilah kata lain sudah takdirnya. Bagi kalian yang gak mengerti, kita balik lagi ke Earth 50101, dimana di saat itu Spider-Man Perindavan sendiri sedang menyelamatkan pacarnya, yang dimana seharusnya ayah dari sang pacar itu mati dan tidak diselamatkan oleh Miles. Akibat Miles menyelamatkan ayah dari sang pacar itu sendiri mengakibatkan sebuah lubang hitam, yang dimana lubang hitam itu untungnya masih bisa ditahan oleh Spider Society. Dan jikalau Spider Society telat sedikit, universe itu akan hancur ditelan oleh lubang hitam. Miguel juga menjelaskan lagi bahwasannya tidak boleh ada seseorang pun maupun seseorang dari universe manapun yang mengganggu keberlangsungan ini. Dan itu semua ibarat Miles yang mengganggu keberlangsungan universe 50101. Akibat Miles menyelamatkan ayah dari pacar sang Spider-Man.
Dilanjutkan dari Miguel O'Hara yang lanjut bercerita bahwasannya dulu ia menemukan sebuah multiverse yang dimana dia hidup sangat bahagia. Akan tetapi di universe itu sendiri varian dari dirinya telah lama mati yang mengakibatkan Miguel pada akhirnya pergi ke universe itu untuk menggantikan peran dari Miguel O'Hara sebelumnya. Namun hal itu sendiri malahan mengakibatkan universe yang ia tempati malahan hancur. Tentu saja akibat ketidakseimbangan cerita yang berada di universe tersebut. Konteksnya sama dengan universe 50101 yang hampir saja hancur. Setelah mengetahui akan hal itu, Miles pun menyadari suatu hal bahwasannya semua Spider-Man yang berada di sini telah mengalami rasa sedih atau rasa kehilangan seseorang yang mereka sayangi, hingga pada akhirnya Miles akan mengalami hal itu. Yang dimana ayah dari Miles sendiri akan mati dalam waktu 2 hari lagi dan Miles tidak boleh menghentikan atau mencegah kematian tersebut. Kalau enggak, universe-nya akan hancur berantakan. Tiba-tiba Miles pun masih batu dengan apa yang ia pikirkan bahwasannya ia harus menyelamatkan sang ayah agar tidak ada yang perlu dikorbanin. Lagi juga, toh jikalau ia menyelamatkan sang ayah, universe dia tidak akan hancur sesuai apa yang dipikirin oleh Miles, hingga Miguel O'Hara pun pada akhirnya mengurung Miles. Di mana Miguel O'Hara mengatakan bahwasannya ia pernah mencoba akan hal itu, namun universe yang ia sayangi telahlah hancur. Merasa tidak mau kehilangan sang ayah, Miles pun pada akhirnya berontak hingga memutuskan untuk pergi dari Spider Society untuk menyelamatkan ayahnya. Miguel O'Hara yang tentu saja akan melakukan apapun demi keseimbangan universe pada akhirnya mengutus semua Spider-Man yang berada di sana untuk menangkap Miles. Hingga kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah-tengah pengejaran, kita ini diperlihatkan bahwasannya Miles diselamatkan oleh Spider-Man Peter, yang dimana Peter pada akhirnya mengatakan kepada Miles bahwasannya rasa sakit para Spider-Man harus ditelan mentah-mentah. Namun Miles menolak akan hal itu yang dikarenakan takdir dirinya harus ia yang tentukan sendiri, hingga keberadaan mereka pun diketahui kembali oleh Miguel O'Hara. If I hadn't said it before, Equally terrible. Does that sound? Stop pretending you. Sampailah di sebuah tempat di mana mereka saling terpojok hingga Miguel O'Hara pada akhirnya mengatakan sebuah fakta kepada Miles, di mana semua hal ini terjadi akibat satu anomali, yang dimana anomalinya adalah Miles itu sendiri. Yang dimana Miles terakhir menjadi Spider-Man bukan karena laba-laba dari universe-nya, melainkan dari universe lain. Miles yang mendengarkan hal itu pun merasa kaget, hingga dilanjutkan dari Miles yang mengatakan kepada Miguel O'Hara bahwasannya takdir bagi dirinya merupakan ia yang tentukan, bukanlah Miguel O'Hara yang menentukan, hingga pada akhirnya Miles pun meloncat dari ketinggian tersebut. Dengan mode kamuflasenya, Miles ini pada akhirnya menyusup ke laboratorium agar dia bisa balik ke universe dirinya dengan menggunakan alat tersebut. Dengan cepat, Miguel pada akhirnya tiba di tempat itu untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Miles, namun ternyata ia ini terlambat. Miles sudah terlanjur pergi ke universe dirinya, hingga dengan murka, Miguel O'Hara pun pada akhirnya juga mengembalikan si Gwen akibat Gwen yang lalai banget untuk menangkap Miles. Miguel pun pada akhirnya membuka sebuah portal yang dimana dia mengatakan bahwasannya ia akan turun langsung untuk menangkap Miles. Scene pun berganti dimana kita diperlihatkan Gwen yang sedang berseteru dengan sang ayah. Terungkaplah sebuah fakta bahwasannya sang ayah ternyata menunggu Gwen balik, yang dimana Gwen sudah balik. Pada akhirnya sang ayah pun mengungkapkan suatu hal, dimana sang ayah sudah keluar dari kepolisian, yang dimana dia akan menghabiskan waktu dengan sang anak dan juga tidak akan memburu anaknya lagi. Ia sudah bisa mulai menerima keadaan yang dikarenakan anaknya merupakan Spider-Woman. Sang ayah juga mengasih sebuah paket yang dititipkan oleh temannya yang bernama Spider-Punk, yaitu merupakan gelang antar dimensi. Gwen yang terharu akibat sang ayah yang berhasil mengerti dirinya pun pada akhirnya memeluk sang ayah lalu mengatakan bahwasannya ia akan menyelesaikan apa yang ia mulai. Lalu pergi dari sana dengan menggunakan portal antar dimensi untuk membantu Miles. Scene pun beralih kepada Miguel O'Hara dan juga kawan-kawan, yang dimana dia sedang memantau aktivitas keluarga dari Miles. Di sisi yang bersamaan, kita juga diperlihatkan kepada Miles Morales yang meminta maaf kepada sang ibu akibat dia melakukan banyak kesalahan.
Lalu tak lama kemudian Miles pun mengakui bahwasannya dirinya merupakan Spider-Man, akan tetapi sang ibu malahan merasa keheranan yang dikarenakan sang ibu tidak mengetahui apa itu Spider-Man. Balik lagi kepada Miles yang sedang merasa keheranan akibat sang paman ternyata masihlah hidup. Hingga Miles pada akhirnya menyadari bahwasannya dia sedang salah universe. Jadi bagi kalian yang gak mengerti, alat yang digunakan oleh Miles untuk pulang ke universe-nya tuh menggunakan DNA, dan DNA dari Miles sendiri merupakan DNA laba-laba yang menggigitnya. Dan Miles pun pada akhirnya terdampar di universe 42. Miles lalu diajak pergi oleh sang paman menuju rooftop, akan tetapi ia ini mengalami glitch. Untungnya sang paman belum mencurigai si Miles. Hingga setibanya di rooftop, kita ini diperlihatkan bahwasannya di sana tidak ada Spider-Man sama sekali, melainkan Universe 42 tidak memiliki Spider-Man. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja Miles juga menyadari bahwasannya di Universe 42 ini sang ayah telah meninggal. Tanpa diduga, tiba-tiba Miles pun pada akhirnya mendapatkan pukulan telak dari Prowler. Singkat cerita, Miles yang sudah tersadar pun pada akhirnya memohon kepada sang paman untuk melepaskan dirinya. Hingga mengatakan Miles ini mengetahui bahwasannya sang paman merupakan Prowler, akan tetapi sang paman malahan mencegah akan hal itu, yang ternyata Prowler itu sendiri adalah Miles dari Universe 42. Do that. Scene pun beralih memperlihatkan Gwen yang pada akhirnya menyadari bahwasannya Miles tidak berada di universe-nya, melainkan di universe yang salah. Gwen lalu berinisiatif mengumpulkan rekan-rekan lamanya demi menyelamatkan Miles. Hingga film Spider-Man Across a Spider-Verse part pertama pun tamat cuy. Dan bagaimana nih menurut kalian film dari Spider-Man Across a Spider-Verse ini? Untuk kelanjutan dari film kali ini sendiri akan ada di tahun depan, ya untuk tanggal dan juga bulannya gua kurang tahu. Dan yang pasti rating untuk film kali ini sendiri adalah 8,8 dari 10 di IMDb. Dan maaf banget gua uploadnya rada telat, yang dikarenakan gua kemarin abis naik gunung. Jadi bagi kalian yang kepo tentang keseharian gua, langsung aja follow Instagram gua di bawah. Yaudah, sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, gua Zu pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.